Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Nosferatu tahun 1922. Ya tahun lama cuy, tahun dimana bapak dan mama kita belum lahir. Film ini nyeritain tentang legenda vampir Nosferatu yang menyeramkan. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Cerita ini berlokasi di Wisborg, Jerman, tahun 1838. Jadi kan ada sepasang pengantin baru bernama Ellen dan Hatter. Waktu Ellen lagi sibuk dengan hobi menjahitnya, Hatter punya inisiatif buat ngasih dia bunga. Dipetik dialah bunga di taman. Dengan riang gembira, disamperin si Ellen. "Hai darling cintaku sayangku lopeku." Cipokan dan pelukan mesra lah mereka. Ya namanya juga pengantin baru, masih mesra-mesranya. Pas dikasih bunga tadi sama Ellen, dia jadi tambah sedih. Dia bilang ke suaminya, "Kok kau cabut pula bunga-bunga ini? Kan kasihan yang." Ulu. Dengan romantis dipeluk istrinya itu, biar gak sedih lagi. Abis itu, berangkat kerja lah si Hatter. Dia kerja di tempat properti perumahan. Hatter kerja sama seorang bos broker properti yang bernama Nock. Seram kali muka bosnya. Udah kayak Gollum ku tengok. Di hari itu, Nock dapat surat dari seorang yang bernama Count Orlok dari Transylvania. Si Orlok mau beli rumah kosong di kota mereka. Ya tentu aja si Nock senang lah. Proyek mantap nih. Dipanggil si Hatter buat ngasih tahu proyek besar itu. Kemudian disuruhnya nyari lokasi perumahan yang bagus. Pas Hatter lagi nyari lokasi di peta, si Nock dapat ide yang paten. "Hatter, sini kau dulu. Kita jual aja rumah kosong yang ada di sebelah rumahmu itu. Pasti mau dia." Si Hatter ya bingung. Kok rumah kosong dan buruk pula yang mau dijual? Tapi ya karena dijanjikan dapat bonus yang gede, ya mau aja lah dia. Abis itu Nock nyuruh dia bergegas pergi ke Transylvania buat ngantar surat dokumen perjanjian rumah sama Orlok. Ellen merasa gembira karena sang suami udah pulang kerja. Begitu juga dengan Hatter. "Sayangku, aku pulang. Ada berita bagus nih. Aku mau siap-siap pergi perjalanan jauh buat jual properti. Bonusnya gede loh." Ngedengar hal itu, muka Ellen langsung muram sedih. Kapan mau mantap-mantap kalau gini ceritanya? Suamiku selalu sibuk dengan kerjaannya. Kayak gitulah mungkin suara hati si Ellen. Hatter sibuk, siap-siap buat berkemas pergi. Mendadak dia tersadar dengan wajah murung Ellen. Dia janji akan pulang secepatnya. "Jangan sedih ya. Muah." Agar istrinya gak kesepian selama dia pergi, Hatter bawa Ellen ke rumah sahabatnya, yaitu Harding, seorang pemilik kapal terkaya di kota itu. Dan bersama Annie, adiknya Harding. Mereka berdua tampak sedih karena harus saling berpisah. "Jangan khawatir kawan, kami jaga pun istrimu. Berangkatlah kau kerja sana." Saat Hatter akan pergi, Ellen ngasih cipokan dan nyuruh dia buat cepat kembali. Dengan ngedaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah, akhirnya pas sore hari, Hatter sampai di sebuah bar buat makan dan istirahat. Beuh, mantap kali tuh di sini "Bang, cepat dikit makanannya ya. Lagi buru-buru aku nih, mau pergi ke kastil Count Orlok." Pas orang-orang di bar ngedengar nama tempat itu, kaget dan ketakutan lah mereka. Karena tempat menuju ke sana sangat menyeramkan dan angker. Bahkan di hutan ada werewolf yang gentayangan saat malam hari. Ada-ada aja lah bapak ini. Mana ada yang kayak gituan? Ya udahlah, nginaplah aku di sini malam ini. Capek juga aku rasa badanku. Gitulah. Biar aman ya abangnya ya kan. Selesai makan malam, Hatter kemudian masuk ke kamar penginapan. Dari jendela kamar, dia ngeliat kalau kuda-kuda pada berlarian gara-gara ada suara serigala yang untung aku nginap di sini ya kan. Pas Hatter mau tidur, dia ngeliat ada buku yang berjudul Vampir, Roh Mengerikan, Sihir, dan 7 Dosa Mematikan. Dia ngebaca tentang legenda vampir Nosferatu, makhluk yang hidup dengan minum darah manusia dan tidur dalam peti mati. Ngantuk pun aku. Gak percaya aku sama yang kayak gitu-gituan. Hatter kemudian langsung bergegas buat tidur. Keesokan pagi, Hatter bangun dengan penuh semangat. Iya,
enak kali aku tidur ah. Pas dilihatnya lagi buku itu, alah banyak kali bacot buku ini. Ketepak, dicampain dia lah buku itu. Siap-siap dia buat pergi dari penginapan. Tapi sebelumnya, dicelupkannya lah kepalanya itu. Mandi bebek dulu. Suka-suka hati kau aja bah. Oke bang, lanjut lagi kita ke sana. Perjalanan Hatter kemudian berlanjut lagi. Dengan kembali mendaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah ke samudra. Pas hari sudah memalam, Hatter nyuruh abang kuda buat lebih cepat, biar gak kemalaman sampainya. Tiba-tiba berhenti pula mereka di tengah jalan. Ternyata abang kuda gak mau lanjut lagi, karena mereka takut ke tempat angker itu. Kok bencong kali kalian bang? Ya udahlah, lanjut jalan kaki aja aku. Hatter kemudian ngelanjutin perjalanan ke kastil dengan berjalan kaki, tanpa takut sedikit pun. Saat hari sudah malam, mendadak dia dikagetkan dengan kedatangan kereta kuda yang nyamperin dia. Wajah penunggang kuda itu sangat menyeramkan. Kalau kalian tahu Dobby di film Harry Potter, kayak gitulah weh. Dia nyuruh Hatter buat masuk ke dalam kereta. Ya karena Hatter juga udah capek jalan kaki, dia mau aja lah. Tak disangka, kereta kuda itu geraknya cepat kali. Dengan segera, akhirnya mereka sampai di kastil Count Orlok. Suka-suka hati kau aja bah bawa jalan itu. Hatter turun dan langsung menuju gerbang kastil. Dia tampak kaget pas nengok pintunya bisa kebuka sendiri. Dan Hatter akhirnya bertemu dengan Count Orlok. Biar ku kasih tahu sama kalian ya. Dia inilah si vampir Nosferatu. Vampir paling seram sepanjang masa, menurut aku. Mungkin kalian pernah lihat dia di film SpongeBob. Lama kali pun kau nyampe, jadi semua pelayan udah tidur. Jadi aku, Count Orlok, yang akan menjamumu. Padahal nggak adanya pelayan. Cuma dia aja yang sendirian di kastil angker itu. Biar nggak curiga kali si Hatter ini pikirnya. Abis itu duduk mereka di meja makan. Si Hatter makan dengan lahap. Sedangkan si Orlok baca-baca makalah rumah barunya di Wisborg. Pas si Hatter mau potong roti, mendadak dia kaget dengan jam dinding yang tiba-tiba bunyi. Jadi tersayat lah jarinya. Si Orlok langsung ngiler nengok darah yang keluar dari jari Hatter. Sampai-sampai mau disapnya jari itu. Apalah bapak ini, mau kau isap pula jari aku? Gak ada otaknya ya. Biar si Hatter gak ketakutan lagi nengok dia, dibujuknya lah buat ngobrol tentang rumah di Wisborg. Soalnya kalau pagi sampai sore dia tidur, gitu katanya. Malam pun berlalu, ternyata Hatter udah ketiduran di kursi. Iya, enak kali aku tidur Udah pagi aja rupanya. Hatter merasa ada yang aneh dengan lehernya. Pas dicek dia, apa pula ini? Kok ada pula bekas cupang? Bukan maksudnya, kok ada pula bekas gigitan di leherku? Dipikir si Hatter, itu cuma gigitan nyamuk. Hatter pun senang lah. Pas ditengoknya, udah ada aja makanan enak di meja. Mana ada cerita, langsung makan dengan lahap lah dia. Selesai makan, dia keluar buat nyari udara segar. Ditulisnya surat buat Ellen, biar nggak apa kali dia di sana. Hatter juga ngasih tahu ada 2 bekas gigitan di lehernya, yang dia pikir itu cuma gigitan nyamuk. Habis itu, woi bang, sini dulu. Ada surat yang mau diantar ini. Tolong antarkan ini ke tukang pos ya bang. Hari kembali malam. Hatter dan Orlok kembali bahas dokumen baru di Wisborg. Gak sengaja keluar pula foto Ellen dari tasnya. Siapa pula ini? Cantik kali lehernya aku tengok, kata si Orlok. Oh, itu istriku pak. Cantik leher istri kau ya. Karena si Orlok tahu rumah barunya itu berseberangan dengan rumah Hatter, langsung aja ditandatanganinya surat jual beli rumah. Padahal belum ada bahas harga orang kedua. Ya makin heran lah si Hatter sama Count Orlok ini. Pas Hatter mau tidur, gak sengaja dia ngeliat buku kecil yang semalam di penginapan ada di tasnya. Bah, kok ada pula buku ini di tasku? Siapa pula yang narok? Kemudian dia baca lagi isi buku itu. Dan semua hal tentang vampir mirip kelakuannya sama kayak si Orlok. Panik ketakutan lah si Hatter. Pas dia ngintip dari pintu kamar buat ngecek, Makjang. Berdiri pula dia di depan sambil nengokin kamar si Hatter. Matilah aku. Kayak mana pula ini? Aduh. Mau keluar dari jendela, jurang pula di bawahnya. Dan tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Mae. Jangan lihat. Ini cuma mimpi. Si Nosferatu ya udah masuk ke kamar.
Bersamaan, si Ellen ngalamin tidur sambil jalan. Harding yang melihat hal itu langsung nangkap dia dan segera manggil dokter. Pas si Hatter mau digigit sama Nosferatu, Hatter! Dia ngalamin ikatan batin yang sangat kuat. Sampai-sampai dia tahu kalau ada musibah yang mau terjadi sama suaminya. Mana ada cerita, Hatter pun digigit sama Nosferatu. Dan Hatter tak sadarkan diri lagi. Seram kali memang si vampir Nosferatu ini Setelah kejadian itu, Ellen pun juga pingsan, tak sadarkan diri. Keesokan pagi, ternyata si Hatter masih hidup. Dan masih sehat walafiat. Dia langsung keluar kamar dan nyelidiki siapa sebenarnya Count Orlok. Dicari-cari dia, di mana lah si orang ini tidur kalau siang hari. Sampai ke ruang bawah tanah dicarinya. Di sana Hatter ngeliat ada peti mati yang besar. Pas dibukanya ya kan, wah, kambing lah. Dia semakin yakin kalau sebenarnya si Count Orlok adalah vampir Nosferatu. Langsung cabutlah dia dari situ. Hingga malam hari, Hatter masih mikir tentang kejadian itu. Dia masih sangat syok. Mendadak, dia dengar ada ribut-ribut di luar. Ternyata itu si Nosferatu yang lagi nyusun peti mati di kereta kuda. Bahkan dia juga masukin dirinya sendiri ke dalam peti. Kemudian kuda-kuda itu bawa dia pergi keluar dari kastil. Karena nggak berani keluar dari kamar, dia ngoyak-ngoyakin selimut untuk dijadikan tali, biar dia bisa keluar dari jendela aja. Nggak taunya, malah kejatuh pula dia. Ya tentu aja si Hatter pingsan karena jatuh dari ketinggian. Peti-peti Nosferatu udah dibawa sama tukang rakit untuk dibawa ke pelabuhan kapal. Mereka sama sekali nggak tahu isi peti-peti itu. Ya dibawa aja sesuai surat yang ditempel di peti. Hatter ditemukan sama petani dan dirinya langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana dia dirawat sampai sembuh. Peti Nosferatu udah sampai di pelabuhan. Orang bea cukai ngecek surat yang berisikan kalau peti itu berisi tanah bagus untuk percobaan kebun. Karena dia nggak percaya, geng, coba dulu kau buka peti itu satu. Aku mau lihat isinya apaan. Pas dibuka sama orang itu, ternyata di dalamnya tanah dan ada banyak tikus. Oh, cuma tikusnya. Ya udah, kalian angkutlah ke kapal. Mendadak, kaki salah satu pelaut kapal itu tergigit kakinya sama tikus. Dan tikus-tikus tadi udah nyebar di pelabuhan. Mereka nggak tahu kalau ternyata tikus-tikus ini bawa wabah penyakit mematikan. Itulah rencana jahat si Nosferatu. Dia mau naklukin kota Wisborg dengan tikus-tikus peliharaannya. Di kota Wisborg, ternyata Knock si broker properti, bosnya si Hatter, udah dimasukin ke rumah sakit jiwa. Kasusnya karena dia kegep sama warga. Mereka ngeliat kalau si Knock lagi gigit seekor sapi. Sapi pun kok gigit. Emang gila kali lah kau. Cocok lah dimasukin ke RSJ. Dia juga ngoceh, bilang kayak gini. Darah adalah hidup. Darah adalah hidup. Jadi ku kasih tau lah yang sebenarnya. Kok bisa pula dia kayak gitu? Itu karena sebenarnya si Knock ini adalah asisten vampir Nosferatu. Dia sengaja nyuruh Hatter pergi ke sana karena dia mau nyari asisten baru untuk jagain kastilnya. Makanya si Hatter nggak jadi vampir ataupun mati, walaupun udah digigit. Biar Hatter bisa bantu-bantu di siang hari, kayak si Knock ini. Dan tujuan vampir Nosferatu adalah memperluas wilayah kekuasaannya di Wisborg. Jadi ya gitulah weh. Di lain tempat, Ellen tampak murung termenung di pesisir pantai. Dia sangat khawatir dengan keadaan Hatter. Saat Harding dan Annie adiknya lagi main golf, akhirnya Pak Pos datang bawain surat dari Hatter. Mereka sangat senang dan langsung nyamperin Ellen yang ada di pantai. Ellen! Ellen! Ada surat dari si Hatter ini. Setelah ngebaca surat itu, jadi agak tenang lah hatinya. Ellen langsung balik ke rumah untuk nunggu kepulangan suaminya. Di rumah sakit, Hatter udah sadarkan diri dan dia bergegas buat pulang ke rumah. Suster, tenanglah, udah sembuhnya aku. Harus cepat balik aku. Pasti udah khawatir kali biniku di rumah. Makasih ya sus. Langsung cabutlah si Hatter dari sana. Dan dia nyari jalan potong tercepat buat balik ke Wisborg. Kembali ke RSJ, Knock nyuri koran dari saku penjaga kamar. Di dalam koran, dia dapat berita kalau pelabuhan kapal di Transilvania terkena wabah yang mematikan. Orang-orang pada bermatian dengan bekas luka gigitan yang dimana dokter pun nggak tahu dari mana asal penyakit itu. Senanglah si Knock karena tahu
tuannya sebentar lagi bakal nyampe di Wisborg. Abis itu, keadaan di kapal yang bawa peti mati Nosferatu muncul juga wabah yang sama. Kapten, kapten, anak buah kapal ada yang sakit. Demam tinggi dan sambil ngigo-ngigo gitu dia. Ayo kita cek ke sana. Pas udah dicek sama si kapten, alah, sakit biasanya ini. Kau kasih aja dia obat sirup, sembuhnya itu. Oke lah kalau gitu, Cap. Nah, kau minum lah obat ini. Langsung tidurlah kau ya. Udah sembuhnya kau besok itu. Nggak taunya, wabah penyakit nyebar dengan cepat. Anak buah kapal pada bermatian. Mayat mereka semuanya dibuang ke laut. Di malam hari, seorang anak buah yang tersisa bilang sama kaptennya kalau dia mau periksa peti-peti yang dia curigai. Pas dibongkar ya kan peti matinya itu, vampir Nosferatu pun bangun dari peti matinya. Lari ketakutan lah dia, sampai kejatuh dia dari kapal. Kaptennya ya bingung, kenapa pula dia? Karena dia tinggal seorang diri, diikatkannya tali ke badan dia, sama ke kemudi kapal. Biar dia bisa tetap stay ngendalin kapalnya sampai ke pelabuhan. Nggak taunya, datanglah si Nosferatu. Udah diikatkannya pula tali itu. Ya nggak bisa kabur lah dia. Dan kapten kapal pun langsung dimatikan. Dengan kekuatan supranaturalnya, Nosferatu ngendalin kapal dengan cepat hingga sampai ke tempat tujuan. Pagi, siang, malam, Hatter terus bergerak tanpa henti, biar dia sampai ke rumah dengan cepat. Hingga suatu ketika, si Ellen ngalami tidur sambil jalan lagi. Si Annie yang ngeliat hal itu langsung ngebangunin dia. Kenapa pula kau Ellen? Sadar woi! Pas Ellen udah sadar, aku harus datang padanya. Dia udah datang. Ellen pun langsung pergi, buat pulang ke rumahnya sendiri. Ternyata emang betul, kapal si Nosferatu udah nyampe di kota Wisborg. Si Knock yang dari penjara RSJ juga udah ngelihat kedatangan tuannya. Aku harus cari cara buat keluar dari sini. Waktu penjaga kamar datang, dengan nekat Knock nyekek dia hingga mati. Jadi loloslah dia dari RSJ. Karena hari sudah malam, Nosferatu keluar dari kapal. Dia pergi ke rumah barunya sambil bawa peti matinya sendiri. Ada-ada aja lah kelakuan si Nosferatu ini. Alasan dibawanya peti mati itu adalah, menurut legenda, dari situlah kekuatan supranaturalnya berasal. Tikus-tikus juga berkeluaran dari kapal. Mereka segera nyebar ke seluruh kota Wisborg. Angkut terus Bang Jago. Akhirnya, sampai juga si Hatter di rumahnya. Dia manggil bininya. Ellen! Ellen! Aku pulang sayang. Oh sayangku. Dengan mesra, mereka saling pelukan. Mana ada cerita, langsung mantap-mantap lah orang itu. Namanya juga udah kangen berat. Si Nosferatu juga udah nyampe di rumah barunya. Rumah yang berseberangan dengan rumah Hatter. Wih, bisa tembus ya. Paten kali kok bah. Keesokan pagi, Harding dan bea cukai datang buat ngecek kapal yang tiba-tiba datang ke pelabuhan. Gak ada satu orang pun di sana. Cuma seorang kapten yang mati terikat di kemudi. Si Harding yang masuk ke dalam, dia nengok ada buku catatan si kapten di sana. Habis itu dibawalah si kapten kapal ke kantor pelabuhan buat dicek apa penyebab kematiannya. Bersamaan, si Harding ngebaca catatan penting di buku itu. Dan betapa kagetnya mereka karena tahu kalau semua anak buah kapal mati karena wabah mematikan yang muncul tiba-tiba di dalam kapal. Karena dengar wabah yang mematikan, jadi kocar-kacir lah mereka buat balik ke rumah masing-masing. Polisi datang ke pemukiman warga dan ngasih tahu. Perhatian, ada wabah penyakit mematikan yang sedang nyebar di kota ini. Diharapkan semuanya tidak keluar rumah sampai kondisi kondusif kembali. Terima kasih and cheers. Tapi percuma aja hal itu dilakukan. Wabah penyakit itu udah nyebar dan memakan banyak korban jiwa. Hatter cerita sama Ellen tentang kejadian yang udah menimpa dirinya. Begitu juga hal tentang vampir Nosferatu. Hingga suatu ketika, Ellen ngebaca buku legenda vampir Nosferatu yang ada di dalam tas Hatter. Betapa kaget dan ketakutan dia dengan isi buku itu. Hatter datang menghiburnya. Jangan takut sayang, aku ada di sini untuk menjagamu. Tiba-tiba aja, Ellen tersadar. Dia bisa ngerasain kalau vampir Nosferatu sedang nengokin mereka. Itu dia, vampir itu lagi nengokin kita yang. Sambil ngeles, si Hatter bilang, bukan kok,
Itu pasti cuma orang asing aja yang. Dengan sedih ketakutan, Ellen pergi dari kamar itu. Kambing lah, udah sampai aja rupanya si vampir itu. Aduh, kayak mana lah ini. Hingga suatu ketika, Annie adiknya Harding juga jadi korban atas wabah itu. Ellen hanya bisa nengok pemakamannya dari dalam rumah. Dia kembali membaca buku itu. Di dalamnya dikasih tahu kayak mana membunuh vampir Nosferatu. Yaitu adalah dengan cara pengorbanan diri dari darah seorang wanita dan menahannya sampai vampir lupa kalau fajar udah tiba. Ellen pun nyiapin rencana buat ngebunuh si Nosferatu. Kota Wisborg semakin panik. Mereka nuduh kalau Nock adalah vampir yang nyebarin wabah mematikan itu. Ngejek-ngejek pula si kambing ini dari atas genteng. Eits, nggak kena. Makin ngamuk lah orang-orang. Pokoknya harus dapat si kambing itu. Udah emosi kali mereka nengoknya. Dikejar terus si Nock ini sama warga. Di dalam rumah, Ellen lagi ngerajut sulaman yang bertuliskan It's Libidits dalam bahasa Inggris yang berarti I love you. Udah disiapin si Ellen buat kenang-kenangan terakhir sama si Arthur. Di malam itu, saat udah jam tidur, dia ngerasain kalau Nosferatu ngawasin dia dari seberang rumahnya. Dengan nekat, dia buka jendela kamarnya, yang mengartikan kalau Ellen sengaja ngundang vampir itu buat masuk ke kamarnya. Ya senanglah si Nosferatu. Akhirnya datang juga kesempatanku buat nyicipin darahmu, wahai wanita. Habis itu, si Ellen pura-pura sakit. Dokter, panggilkan dokter sayangku. Aku sangat kesakitan. Ya tentu aja. Arthur langsung bergegas pergi buat manggil dokter. Ellen kembali ngecek rumah di seberang. Dia nengok kalau pintu rumah tua itu udah kebuka. Mendadak terdengar suara langkah kaki masuk ke kamarnya. Kagetlah si Ellen, dan ternyata itu adalah Nosferatu. Ellen sangat ketakutan. Dengan keadaan pasrah demi pengorbanan diri, akhirnya bayangan Nosferatu berhasil ngambil jantungnya. Dokter, bangun dokter. Biniku lagi sakit dok. Tolong segera ke rumahku. Dokter pun langsung segera bersiap-siap buat pergi. Bersamaan di malam itu, Nock juga udah ketangkap sama warga dan kembali dimasukin ke dalam penjara RSJ. Dan ternyata Ellen udah digigit sama vampir Nosferatu. Suara ayam jago muncul. Karena keenakan nyedot darah wanita muda, si Nosferatu sampai gak sadar kalau ternyata fajar udah tiba. Pas dia mau keluar dari kamar itu, cahaya matahari langsung ngenain badannya. Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Badannya jadi kaku. Dan akhirnya vampir Nosferatu langsung mati seketika, menjadi gumpalan asap. Dari penjara rumah sakit jiwa, dengan ikatan batin, sedihlah dia karena tuannya udah mati. Mana belum sempat ketemu lagi. Arthur dan dokter udah sampai di rumah. Dengan sangat kaget, Ellen istriku, bangun! Ellen bangun! Demi keselamatan orang-orang yang disayanginya, Ellen rela mengorbankan dirinya. Keajaiban terjadi. Wabah mematikan di kota Wisborg akhirnya berhenti. Orang-orang terselamatkan. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah alur cerita film Nosferatu tahun 1922. Semoga kalian suka lah ya. Pesan yang bisa aku kasih tahu sama kalian, jangan nonton film ini sendirian di rumah. Oke? Jadi kalian dukunglah channel ini biar berkembang ke depannya. Biar mantap ya kan? Ya udahlah ya Terima kasih and